Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revi Suryandi, NPM 2235 10431. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript Advanced dan belajar mengenai dasar-dasar pemrograman JavaScript. Yang pertama, yaitu pada link YouTube yang pertama, belajar dasar pemrograman JavaScript Array. Definisi array itu sendiri adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi data. Membuat array, cara mendeklarasikan dan menginstalasi array. Akses elemen array, menggunakan indeks untuk mengakses elemen array. Metode array, yaitu adalah fungsi bawaan seperti push, pop, shift, unshift, splice, dan slice yang memanipulasi array. Looping array itu menggunakan loop seperti for dan for each untuk iterasi menggunakan elemen array. Yang kedua, belajar dasar pemrograman JavaScript function. Definisi function itu adalah blok kode yang dapat digunakan kembali. Membuat function, cara mendeklarasikan function menggunakan function declaration dan expression. Parameter dan argumen, menggunakan parameter untuk menerima input. Return value itu mengembalikan nilai dari function. Scope, memahami scope variabel di dalam dan di luar function. Callback function, menggunakan function sebagai argumen dalam function lain. Yang ketiga itu ada looping. Definisi looping itu sendiri adalah proses pengulangan eksekusi kode. Jenis loop, penjelasan tentang berbagai jenis loop seperti for, while, dan do while. Penggunaan loop, contoh bagaimana menggunakan loop untuk mengulang blok kode berdasarkan kondisi. Break dan continue, menggunakan perintah untuk menghentikan loop atau melanjutkan ke iterasi berikutnya, yaitu biasanya ada if dan false. Yang video keempat itu ada looping part 2. Yang pertama, looping lanjutan, mengulangi for loop, mengulangi eksekusi blok kode dengan kontrol iterasi. While loop itu untuk melanjutkan iterasi selama kondisi tertentu itu benar. For of, iterasi elemen dalam array atau iterable lainnya. For in, iterasi properti dalam objek. Yang kedua itu ada nested loop. Nested loop itu adalah penggunaan loop di dalam loop lain untuk mengakses elemen dalam struktur data bersarang seperti array 2 dimensi. Yang ketiga ada praktek dengan array dan objek. Array struktur data yang menyimpan koleksi elemen. Objek struktur data yang menyimpan pasangan kunci nilai. Sering digunakan untuk mempresentasikan entitas. Yang keempat itu error handling dalam loop. Try catch block adalah struktur untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat eksekusi kode, menjaga program tetap berjalan meskipun terjadinya error. Yang kelima itu JavaScript asynchronous. Definisi asynchronous menjelaskan konsep pemrograman asinkronus dan perbedaannya dengan sinkronus. Callbacks, menggunakan fungsi callbacks untuk menangani operasi yang memerlukan waktu. Promise, memperkenalkan objek promise untuk menangani hasil operasi asinkronus. Async, await, sintaks yang lebih sederhana untuk menangani asinkronus code. Fetch API, menggunakan fetch untuk melakukan permintaan HTTP secara asinkronus. Baiklah, sekianlah penjelasan mengenai JavaScript Advanced dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.